Uang belum pernah membuat seseorang menjadi kaya. Apakah ibu bapak, saudara-saudari percaya uang belum pernah membuat seseorang menjadi kaya? Tuhanlah yang memberi kelegaan, karena Tuhan senantiasa hadir bersama kita, bahkan ketika kita merasa gagal maupun ketika kita sudah semakin lanjut usia dan merasa semakin lemah. Sesungguhnya dan kebenarannya Tuhanlah kelegaan kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Mulai bulan Februari ini saya tidak menjumpai setiap Rabu, tetapi saya akan hadir setiap 2 kali Rabu. Saya masih akan membahas kitab Pengkhotbah, ini kali yang kelima. Saya akan mengambil bacaan dari Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat 7 sampai dengan 18 yang berbicara tentang uang. Uang belum pernah membuat seseorang menjadi kaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Tuhan yang mengasihi kami, setia di sepanjang kehidupan kami. Bahkan Tuhan juga yang memeliharakan kami, memberkati apa yang kami kerjakan, memberikan kecukupan. Kami datang menaikkan syukur, sambil terus mohon kiranya kami diberikan pewahyuan untuk hidup di jalan Tuhan, untuk mengerti kebenaran Tuhan, dan bahkan untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih apabila sekali lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, bukakanlah hati pikiran kami, berilah kami pewahyuan, hikmat, dan iman. Tolonglah Allah yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah Ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu dari kitab Pengkhotbah pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-17, mulai ayat 7 sampai dengan 18. Pengkhotbah 5, mulai ayat yang ke-7 sampai dengan 18, yang dituliskan demikian. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya.
Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya sesuatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah, kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari, selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itu pun bahagianya setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saya berbicara tentang kekayaan, pantaslah banyak orang akan meragukan apa dasarnya seorang pendeta yang hanya menerima biaya hidup tiap bulan, sekarang sudah pensiun, menerima uang pensiun, berbicara tentang kekayaan. Apakah ia mengerti apa yang ia katakan? Benar, tetapi saya tidak sedang berbicara tentang hidup saya. Saya berbicara tentang apa yang disampaikan oleh pengkhotbah yang mengatakan bahwa ia adalah raja di Yerusalem, anak Daud, dan dia melebihi segala raja yang ada di dalam hikmat maupun di dalam kekayaan maupun di dalam segala sesuatu yang sudah ia lakukan. Raja yang kaya raya ini, Salomo, pantas bukan jikalau ia berbicara tentang uang, tentang kekayaan, dan lebih lagi oleh karena yang saya sampaikan dari kitab pengkhotbah adalah firman Tuhan. Sehingga kita bisa mendengar, kita layak mendengar, kita harus mendengar firman Tuhan, bukan pengalaman dan pengertian saya. Pengkhotbah mengawali percakapan tentang harta, kekayaan pada pasal yang kelima ayat yang ke-7 ini dengan menyebutkan, saya baca ulang ayat 7 dan 8. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Apa yang disampaikan oleh Salomo ini meneguhkan pepatah yang berbunyi, orang kaya cenderung untuk berkuasa dan kekuatan mereka menindas dan melawan orang-orang miskin. Ucapan pengkhotbah ini berkaitan dengan penggunaan pengaruh kekuasaan yang dipakai untuk menindas orang-orang miskin. Banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Mereka biasanya orang-orang terpelajar, berpengaruh, sehingga menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat mengatur keuangan, perekonomian suatu daerah, bahkan sampai mengatur penghasilan negara, serta ajang politik. Orang-orang kaya yang cenderung menjadi pejabat-pejabat ini menjalankan kepemimpinan, pemerintahan, baik secara swasta maupun secara negara, menetapkan prosedur-prosedur pelaksanaan berbagai hal.
membuat peraturan-peraturan, serta menempatkan pejabat yang satu yang menguasai pejabat-pejabat yang lain. Ketika para pemimpin atau pejabat yang notabene orang-orang kaya memiliki pengaruh dan kekuasaan total karena uang yang mereka miliki, maka banyak ketidakadilan dan kekejaman terjadi. Bila rajanya jahat, maka ia akan menekan dan memeras bawahan-bawahannya. Maka bawahan-bawahan raja pun akan melakukan yang sama, menekan dan memeras bawahan-bawahan mereka, dan hal ini akan turun terus ke bawah, sehingga pejabat-pejabat yang terendah akan menekan dan memeras rakyat kecil. Tetapi bila rajanya baik, maka bawahan-bawahan raja, kalaupun ada yang biasa memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, korup, menarik upeti, harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang itu dengan terang-terangan, sehingga beban rakyat sedikit lebih ringan. Apa pendapat pengkhotbah tentang kekayaan, tentang uang? Bagian yang pertama, uang meningkatkan selera, bukan kepuasan. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Charles Swindoll mengajak kita untuk memberi perhatian bahwa Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9 ini bukan berbicara tentang orang yang memiliki kekayaan, tetapi berbicara tentang orang yang mencintai kekayaan. Ini berarti yang ia maksudkan adalah para materialistis, orang-orang yang selalu ingin lebih, orang-orang yang selalu haus akan uang, sehingga tidak dapat dan tidak pernah berkata cukup. Mereka ini mencintai kelimpahan dan usaha untuk mencari orang, sehingga tidak mengenal saat untuk duduk beristirahat atau berkata, sudah cukup yang aku miliki ini. Mereka ini mampu membeli bertonton penghiburan, tetapi tidak mendapatkan 1 ons pun kepuasan. Segala keuntungan, saham, modal, penghasilan hanyalah menambah rasa haus yang tak terpuaskan. Walaupun uang bermiliar-miliar jatuh ke pangkuan mereka, hal ini tidak juga memberi kepuasan. Uang harus selalu diputar dan menghasilkan lebih banyak uang lagi. Derek Timbal menuliskan, memiliki kekayaan menciptakan suatu selera yang tidak puas-puasnya untuk memiliki lebih banyak lagi. Keinginan untuk punya kekayaan lebih banyak lagi. Kekayaan menciptakan suatu keinginan mendalam yang tidak pernah terpuaskan. Derek Timbal mengisahkan ketika salah satu keluarga Rockefeller ditanya tentang juta yang mana. Maksudnya uang juta yang mana yang ia peroleh yang memberikan kepuasan. Dan keluarga dari Rockefeller ini tidak menjawab tentang pengalaman mendapatkan uang juta yang sudah dilakukan, yang sudah dialami, yang sudah ia dapatkan. Tetapi jawabannya adalah yang berikutnya. Uang juta mana yang paling memuaskan? Jawabannya yang berikutnya. Uang yang belum diperoleh, uang yang sedang ia kejar. Oleh karena apa yang belum diperoleh, apa yang sedang dikejar memberikan gairah, memberikan semangat untuk dia bekerja, untuk dia berjuang. Sedangkan beribu-ribu juta, mungkin bahkan berjuta-juta
yang sudah ia miliki sudah tidak lagi menimbulkan semangat maupun gairah. Ia selalu kelaparan dan haus akan uang. Dan pada akhirnya kekayaanlah yang menjadi tuan dari para pecinta uang. Dan kekayaan ini memperbudak mereka. Dan kita tahu bahwa kekayaan adalah hamba yang baik, tetapi bila ia menjadi tuan, ia adalah tuan yang jahat. Itu yang pertama. Mari kita mendengar yang kedua. Kekayaan meningkatkan ketergantungan Anda, bukan pendapatan Anda. Mari saya bacakan sekali lagi Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit ataupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan ia tidur. Yang didapat banyak, tetapi yang dikeluarkan, maksudnya dibelanjakan, juga banyak. Semakin banyak karena memiliki uang. Dari memiliki uang banyak inilah muncul keinginan-keinginan untuk membeli ini dan itu, untuk mendapatkan ini dan itu, walaupun mungkin itu bukan kebutuhan pokok. Semakin banyak uang, semakin banyak belanja, membeli, shopping. Sama-sama butuh pakaian. Orang miskin membeli pakaian pantas pakai yang murah. Tetapi orang-orang kaya malu memakai pakaian yang biasa-biasa saja, yang biasa dipakai kebanyakan orang. Karena itu mereka membeli pakaian-pakaian yang bermerek dan pasti mahal. Begitu juga dengan tas, sepatu, sandal, sama-sama dibutuhkan, tetapi orang-orang kaya akan mencari yang bermerek, yang mahal. Sama-sama butuh kendaraan, entah sepeda, sepeda motor, ataupun mobil. Orang-orang sederhana membeli dengan pertimbangan fungsinya, kegunaan yang mereka butuhkan, dan yang sesuai dengan dompet mereka. Tetapi kebanyakan orang-orang kaya membeli kendaraan, sepeda, atau sepeda motor, atau mobil, bukan sekedar hendak memanfaatkan, memakai fungsinya, tetapi juga untuk menunjukkan kesuksesan mereka, untuk memamerkan kekayaannya. Sehingga mereka pasti membeli sepeda, sekarang baru musim, atau sepeda motor, atau mobil yang mahal. Bahkan demikian juga ketika orang butuh menginap di hotel. Orang-orang sederhana akan mencari hotel yang dekat dengan tempat di mana ia mengadakan acara atau dia harus menghadiri acara. Asalkan hotel itu bersih, cukuplah. Tetapi orang-orang kaya tidak demikian. Mereka akan mencari hotel tidak cukup berbintang 1, 2, atau 3. Mereka akan mencari hotel bintang 4, bahkan kalau ada bintang 5, walaupun jauh dari tempat untuk beracara. Demikian pula dengan bertambahnya harta, bertambah pula parasit-parasit. Orang-orang yang berdatangan mengaku saudara, orang-orang yang akan ikut untuk menikmati kekayaannya dengan menawarkan bantuan ataupun bisnis ini dan itu. Amsal 19 ayat yang ke-6. Banyak orang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Makin banyak uang dan harta, makin banyak orang berdatangan, para parasit. Dan makin banyak orang berdatangan, makin banyak kekhawatiran, khawatir ditipu, khawatir diblusukkan,
dibuat menjadi salah langkah dan makin banyak kekhawatiran, makin kurang tidur. Yang hilang adalah ketenangan pikiran dengan dikelilingi oleh orang-orang yang sesungguhnya tidak benar-benar mengasihi dirinya, tetapi hendak memanfaatkan kekayaannya. Yang ketiga, semakin kaya semakin tak dapat tidur. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-11. Enak tidur orang yang bekerja, baik ia makan sedikit ataupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan ia tidur. Masalah orang kaya bukanlah kurang makan, kan sebagian orang kaya bahkan tidak usah bekerja lagi untuk bisa makan, tidak perlu berkeringat, tetapi tidak makan dan makan terlalu banyak. Bukankah orang kaya mampu membeli makanan banyak sehingga kekenyangan dapat menjadi masalah? Lebih-lebih bila makanan-makanan mewah yang dimakan orang-orang kaya walaupun mahal ternyata bukan jenis makanan yang sehat, sehingga dapat menjadi masalah bagi kesehatannya. Dan bila kesehatannya terganggu juga tidurnya. Tetapi makanan sepertinya bukan masalah utama orang-orang kaya, karena masalah yang utama adalah masalah mental, ketidaktenangan karena banyak kekhawatiran, memikirkan investasinya yang banyak. Lebih-lebih bila ada yang sedang mengalami kesulitan, masalah, persoalan. Dalam pikirannya akan selalu muncul pertanyaan, apakah perjanjian yang saya tanda tangani akan berhasil? Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau saya ditipu? Apakah akan terjadi perubahan tingkat bunga? Dan kalau bursa saham suram, investasinya gagal, di tempat usahanya banyak masalah pajak, karyawan demo menuntut uang makan dan uang lembur ditambah, ada mesin yang terbakar sehingga produksi terhambat. Banyak hal ini membuat ia tidak bisa tidur. Bahkan mungkin walaupun ia sudah berusaha untuk bersantai, mampir dulu ke kafe, ke bar sebelum ia pulang ke rumah, tetapi pikirannya tetap terus-menerus berputar dan berputar, khawatir dan cemas. Yang keempat, kekayaan membawa kemalangan. Saya bacakan Pengkhotbah 5 ayat 12 sampai dengan 16. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperoleh dari jerih payahnya sesuatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Ada banyak orang yang pernah melaju begitu cepat, hidup serba cepat, mendapatkan setumpuk uang dengan cepat, tetapi juga menghabiskannya dengan cepat, dan tiba-tiba ia bangkrut pula dengan cepat dan mati merana. Ini potret seorang manusia, seorang materialistis yang tidak mau disentuh, yang merasa berhasil dan serba cepat.
di atas kerajaan dunia ini. Salomo mempertanyakan, untuk apa semua itu, semua kekayaan yang ia peroleh? Karena toh hidup semua orang berakhir di kubur. Charles Sindo mengisahkan hidup seorang yang termasuk salah satu orang terkaya di dunia, Howard Hughes. Beribu-ribu orang, bahkan mungkin pemerintah, menggantungkan nasib mereka kepadanya. Namun hidup Howard Hughes ini seakan-akan tidak pernah mengenal cerahnya cahaya matahari. Tidak ada kebahagiaan, bahkan ia setengah gila. Tahun-tahun terakhir dari 15 tahun hidupnya yang misterius dihabiskan untuk terbang dari satu hotel ke hotel yang lain. Di Las Vegas, Nicaragua, Acapulco, dan penampilannya semakin aneh saja. Janggutnya menggantung sampai pinggang, rambutnya mencapai punggung, kuku tangannya sepanjang 2 inci, kira-kira itu 3 cm, dan kuku-kuku kakinya tidak pernah digunting. Howard menikah dengan Jean Peters, salah seorang wanita tercantik pada waktu itu. Selama 13 tahun mereka menikah. Namun selama itu tidak pernah orang melihat mereka tampil berdua. Bahkan foto tentang mereka berdua pun tidak pernah ada. Mereka menyewa villa-villa mewah terpisah di hotel di Beverly Hills. Jean Peter kemudian tinggal di French Regency yang indah di puncak bukit Bel Air yang dijaga ketat dan jarang ditemui oleh Howard Hughes. Sesudah menikah, mereka bercerai pada tahun 1970. Howard seringkali berkata, setiap orang ada harganya. Jika tidak demikian, saya tidak akan seberhasil sekarang ini. Namun ternyata sekalipun ia kaya raya, uangnya tidak cukup atau tidak dipakai untuk membeli rasa kasih sayang dari orang-orang di sekelilingnya. Sebagian besar dari mereka yang telah membuka mulutnya menunjukkan rasa muak mereka terhadap dirinya. Dan derek timbal melengkapi Howard Hughes ini menjelang akhir hidupnya, hidup seperti petapa eksentrik di sebuah kamar yang digelapkan, dicengkam rasa takut yang melumpuhkan akan penyakit-penyakit. Orang paling kaya, kalau boleh dikatakan demikian, tetapi hidupnya ternyata tidak bahagia. Kekayaan ternyata juga menjadi kemalangan. Mari kita mendengar kata-kata pengkhotbah yang lebih bernada positif. Kita membutuhkan pemberian Allah. Kita tidak mampu mencukupi, kita tidak mampu memenuhi hidup kita. Lebih-lebih bila itu menyangkut kebahagiaan, kepuasan, dan kesejahteraan. Di dalam pengkhotbah 5 ayat 17 sampai dengan 19, pengkhotbah mengatakan, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat, ialah kalau orang makan dan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Setelah mengungkapkan pengamatan dan pendapatnya yang negatif,
Pengkhotbah memberikan nasihat yang positif bahwa manusia membutuhkan Allah karena Allah memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada manusia yang tidak dapat dibeli dengan uang. Ada 3 hal yang ia sampaikan. Yang pertama adalah pemberian Allah berupa kegembiraan dalam hidup. Seperti menasihati supaya orang-orang dewasa kembali menjadi anak-anak kecil yang bergembira karena hal-hal yang sederhana, seperti ketika menerima dan menikmati makanan minuman, menjalani hidup dengan sukacita, sama sekali tidak memiliki keinginan atau ketamakan atau kerakusan akan uang. Karena itu marilah kita menjalani hidup dengan menyadari bahwa sesungguhnya kita menerima banyak hal. Bahkan segala hal merupakan pemberian Allah, termasuk pekerjaan kita. Harus kita terima, kita syukuri sebagai upah yang diberikan Allah, dan kita nikmati dengan sukacita. Sesungguhnya bukan hanya kemampuan kerja maupun mendapat hasil dalam kerja yang adalah pemberian Allah, tetapi juga untuk dapat menikmati hasil kerja diperlukan pemberian kuasa dari Allah. Ayat yang ke-13, punya banyak kekayaan, harta benda, bahkan kemuliaan, tetapi tidak diberi oleh Allah kuasa untuk menikmati. Pasal 6 ayat yang kedua adalah suatu kemalangan. Mari kita menghindari kerakusan dan ketamakan akan harta dan uang, dan juga rasa khawatir akan kekurangan, dan hidup dengan iman, mempercayakan hidup kita ke dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kita akan dapat menikmati hidup kita. Yang kedua, pemberian Tuhan berupa kepuasan dalam kerja. Janganlah selalu menganggap pekerjaan yang lain, pekerjaan orang lain, lebih baik daripada pekerjaan kita. Dan jangan mudah tergoda pepatah yang mengatakan, di sana ada rumput yang lebih hijau, ada pekerjaan yang lebih baik. Jikalau kita mengabaikan hal-hal ini, kita dapat menekuni pekerjaan kita sendiri. Mari kita mencari rasa puas dalam pekerjaan kita sendiri, dengan menjadikan kerja dan pekerjaan kita bukan hanya urusan pribadi maupun urusan horizontal, untuk mencukupi kebutuhan kita maupun kebutuhan keluarga, tetapi juga kita maknai sebagai urusan vertikal, berkaitan dengan Tuhan. Kita menerima pekerjaan kita sebagai pemberian Allah, dan kita bekerja untuk Allah, serta kita menjalani pekerjaan kita bersama-sama dengan Allah. Dengan demikian, pekerjaan dan kerja yang kita lakukan merupakan bagian dari ibadah kita. Bagian dari apa yang disebutkan dalam Roma pasal yang ke-12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bukankah waktu yang kita pakai untuk bekerja itu cukup banyak? Kira-kira 8 jam? Dan bukankah 8 jam itu sepertiga dari satu hari yang 24 jam? Jikalau pekerjaan ini kita lakukan di luar Tuhan, jikalau pekerjaan ini kita lakukan terlepas dari Tuhan, kita tidak bisa mempersembahkan seluruh tubuh kita. Mari kita pakai dan kita nikmati hasil kerja kita. Bukan kita pakai sebagai modal untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Juga jangan sisa uang hasil kerja kita tabung sebanyak-banyaknya dengan hidup sehemat dan seirit mungkin, sehingga kita hidup seperti para pengungsi di tempat penampungan. Itu bukan irit, bukan hemat,
tetapi pelit. Padahal ketika kita nanti mati, tidak ada yang dapat kita bawa. Lalu untuk siapa tabungan yang banyak dan berlimpah-limpah itu? Demikian juga mari kita belajar dan berdisiplin untuk berbagi dan memberi saudara-saudara kita yang kekurangan, yang butuh pertolongan. Berbagi dan menolong orang lain, memberi waktu maupun uang memang mengurangi apa yang merupakan milik kita, yang mungkin juga tidak banyak. Tetapi ternyata berbagi dan memberikan sukacita dan kegembiraan yang tidak dapat kita beli. Oleh karena itu kegembiraan yang merupakan pemberian Tuhan. Berbagi dan memberi adalah perintah Tuhan. Dengan berbagi dan memberi, kita sedang menyatakan bahwa kita tidak mempercayakan hidup kita pada penghasilan dan uang, tetapi kepada Tuhan. Dan banyak pengalaman serta kesaksian menunjukkan bahwa Tuhan memberkati mereka yang berbagi dan memberi, sehingga mereka berkecukupan dan tidak berkekurangan. Yang ketiga, pemberian Tuhan berupa kelegaan dalam hati. Jangan kita biarkan mata kita diburamkan oleh asap lebih banyak uang lagi, sehingga kita dipalingkan dari kebenaran. Jangan hanya melihat sisi luar dari materi orang-orang kaya, seolah-olah kekayaan itu memberikan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Keberhasilan dan kesuksesan dalam bekerja yang membawa mereka sampai di puncak piramida dan mampu hidup mewah adalah sisi luar yang seringkali ditampilkan, bahkan dipamerkan sebagai topeng untuk menutupi sisi dalam, yaitu batin yang kosong, batin yang kesepian, pikiran yang selalu penuh dengan kekhawatiran dan penderitaan. Kekayaan tidak punya respek terhadap orang yang memilikinya. Cara apapun tidak dapat memastikan bahwa kekayaan akan memberikan kebaikan kepada pemiliknya. Seneca, orang Romawi, filsuf itu mengatakan, uang belum pernah membuat seseorang menjadi kaya. Apakah ibu bapak, saudara-saudari percaya uang belum pernah membuat seseorang menjadi kaya? Tuhanlah yang memberi kelegaan, karena Tuhan senantiasa hadir bersama kita, bahkan ketika kita merasa gagal maupun ketika kita sudah semakin lanjut usia dan merasa semakin lemah. Sesungguhnya dan kebenarannya, Tuhanlah kelegaan kita, juga Tuhanlah kegembiraan kita, dan Tuhanlah kepuasan kita serta damai sejahtera kita, bukan uang, sama sekali bukan uang. Ibu bapak, saudara-saudari, kita hidup dan karena itu kita harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita, dan bila kita menikah, keluarga kita. Dengan demikian kita butuh uang dan boleh memiliki harta benda. Tetapi awas, di sekeliling kita banyak pemuja kekayaan dan penganjur untuk kita memanjat piramida kesuksesan hidup. Mereka yang bukan sekedar membutuhkan uang dan harta untuk hidup, tetapi mencintai uang dan harta, sehingga hidup mereka hanya untuk mencari uang, menambah harta, mengumpulkan uang dan harta lebih banyak lagi. Ada orang kaya punya banyak uang, bukan untuk dinikmati atau dipakai, oleh karena mereka hidup sedemikian hemat, supaya uang yang mereka miliki bisa dipakai sebagai modal, diputarkan lagi untuk mendapatkan uang dan harta yang lebih banyak.
Mari kita memeriksa diri kita. Yang kita andalkan itu uang, harta, penghasilan kita, ataukah Tuhan? Apakah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, atau kita sedang mengejar dan mengupayakan untuk membangun kerajaan bisnis kita dan berusaha untuk terus memperbesar, memperluas? Saudara mencintai uang dan harta benda, atau mencintai Tuhan dan sesama seperti perintah Tuhan? Mari kita memeriksa. Kenyataannya kita ini hamba uang dan harta, ataukah kita ini sesungguhnya tuan atas uang dan harta? Menurut pendapat saudara, uang dan harta adalah milik saudara sepenuhnya karena saudara bekerja dan berupaya untuk mendapatkannya, ataukah semua itu sebenarnya milik Tuhan yang dipercayakan kepada saudara? Saudara itu pemilik atas kekayaan saudara, ataukah saudara hanya penata layan, juru kunci? Karena saudara mengakui bahwa segala milik saudara, bahkan diri saudara, adalah milik Tuhan. Apakah saudara senang dengan pekerjaan saudara dan menikmati pekerjaan dan hidup saudara? Atau saudara berpikir bahwa saudara akan sukses bila mengerjakan pekerjaan yang lain dan saudara terus menunggu kesempatan untuk pindah kerja? Mari kita dengar kata-kata sang pengkhotbah, raja yang paling kaya. Tetapi sekaligus ini merupakan kata-kata firman Tuhan, bahwa kegembiraan dalam hidup, kepuasan dalam kerja, kelegaan dalam hati adalah pemberian Tuhan, bukan dari uang, bukan karena kekayaan. Apakah saudara mempercayainya? Semoga